Selamat siang, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hah? Kamu enggak baik-baik? Kenapa? Oh, baik. Oke lah. Siap. Semuanya masuk? Siapa yang masuk? Asal sama Jordi. Oke, tahukah kalian apa yang kita pelajari hari ini? Tahu? Apa? Apa? Hah? Coding. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar KA. Apa itu KA? Pandai, kecerdasan, arti. Apakah masih semangat untuk belajar? Coba tes dulu. Tepuk semangat. Oke, mana semangatmu? Belajar coding gitu, tambah belajar codingnya. Mana semangatmu? Oh, kurang kompak. Satu lagi, satu sekali. Mana semangatmu? Jadi kita hari ini akan belajar tentang konsep dasar KA. Kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggris KA apa? Ada yang tahu? Apa, Drik? Artificial Intelligence. Ada yang tahu apa itu KA? Kecerdasan artifisial? Ada yang pernah pakai? Nah, jadi apa itu KA? Kecerdasan artifisial. AI. Ya, AI itu kependekan dalam bahasa Inggris KA. Kan tadi Artificial Intelligence, kependekannya AI, disingkat AI, ya kan? Tunggu sebentar. Nyala. Apa itu KA? Kecerdasan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan atau KA. Nah, iyalah, biar tahu lah istilah-istilahnya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, ini tujuan kita belajarnya. Tujuannya adalah yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Ya, kemudian mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Yang kedua, yang ketiga, mampu menyadari batasan kecerdasan artifisial. Ternyata ada batasan. Nah, jadi bukan tidak terbatas ya, ada batasannya. Mari kita lihat, apa itu kecerdasan artifisial? Dari awal tadi, dari tujuan tadi, ada yang sudah ada gambaran? Biasanya kalian pakai apa? Aplikasi apa? Gemini. Biasa kamu tanya apa, Drik? Kata-kata bahasa Inggris. Jadi hanya untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terus cara penggunaan atau pengucapannya. Penggunaannya sekaligus pengucapannya. Nah, itu menggunakan kecerdasan artifisial Gemini. Apakah hanya itu? ChatGPT guna untuk edit gambar, untuk belajar matematika, untuk belajar bahasa Inggris. Ketiga loh, cerdas loh.
Apakah itu lebih cerdas dari manusia? Kenapa tidak? Satu orang, jangan nanti kali Elbang. Oh. Coba, Calvin, kenapa, Alvin? Karena manusia yang ciptanya. Tapi kamu lebih tahu enggak dari AI? Kenapa kira-kira? Kenapa kamu lebih kurang tahu dari AI? Itu AI kan manusia yang buat kan? Tapi kenapa kok kita lebih kurang tahu dari AI? Kenapa kita harus tanya? Kenapa, Rick? Kuat sedikit enggak kedengaran? Karena manusia bergantung sama AI. Dulu, apakah manusia bergantung sama AI sebelum ada AI? Oh, terus gimana? Kenapa dia? Karena manusia malas belajar. Tapi berarti AI rajin dong belajar. Ya bisa jadi. Sekarang kita lihat apa itu kecerdasan artifisial. Teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Jadi teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Itu salah satu definisinya, pengertiannya dari sekian banyak. Ya, jadi itu adalah teknologi yang dibuat oleh manusia. Ya, yang dibuat oleh manusia untuk membantu komputer belajar. Ingat katanya belajar. Dia juga perlu belajar seperti manusia. Jadi kecerdasannya meniru kecerdasan manusia. Meniru kecerdasan manusia. Kan kita harus belajar dulu biar tahu kan. Kalau malas belajar ya jangan mengharap tahu. Kalau kita tidak belajar, apalagi malas belajar, nggak bakalan banyak tahu. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah belajar. Ini juga AI juga perlu belajar. Lanjut. Habis ini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kemudian karakteristik dari kecerdasan artifisial tadi. KA belajar dari data. Namanya machine learning. Ya, machine learning. KA tidak seperti mesin biasa. Jadi tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Tadi kan contohnya tadi kan? Bisa untuk edit gambar, bisa untuk belajar matematika, bisa untuk belajar bahasa Inggris. Jadi tugasnya sudah 3. Dia belajar juga. Jadi semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Gitu juga kita. Semakin banyak kita belajar, kita akan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Semakin malas kita belajar, jangan mengharapkan pengetahuan yang lebih banyak. Paham sampai sini? Paham. Jadi jangan sampai kalah dengan KA, kecerdasan artifisial. Contohnya, YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Apa yang sering kalian tonton di YouTube, setelah kalian buka lagi, nanti kecerdasan artifisial ini akan memberikan rekomendasi video sesuai dengan riwayat video-video yang pernah kalian tonton. Ya kan? Ya kan? Akan muncul misalnya Pak Guru suka nonton orang review rumah. Nanti dia akan setelah Pak Guru tutup YouTube-nya, Pak Guru buka lagi, nanti akan banyak video muncul orang review rumah. Contohnya seperti itu. Kalau kalian biasa nonton video tentang mengerjakan soal matematika, setelah kalian tutup YouTube-nya, kalian buka lagi, dia akan memberikan rekomendasi tentang pelajaran matematika.
matematika. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut. Jadi ada 4 karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama tadi belajar data, kedua lokasi, ketiga, keempat jadi ada 4. Nah, ini perlu diingat ya, walaupun cerdas, KA itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Dia tidak berpikir secara alami seperti kita. Ya, dia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Ya, kalau kita tidak bertanya dengan akurat, dia tidak akan bisa memberikan jawaban yang akurat lagi. Oke, kita akan lihat bagaimana cara AI bekerja. Jadi, AI bekerja bahwa di mana ada proses masukan yang AI perlukan, yaitu berupa data. Kemudian ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Dan setelah dia proses data ini, baru ada keluarannya atau outputnya. Seperti itu ya, ada inputnya, datanya apa saja? Ada pertanyaan, apalagi perintah suara, bisa perintah suara melalui apalagi bisa melalui teks dan bisa melalui gambar. Seperti itu. Itu adalah data yang diperlukan oleh AI supaya apa? Supaya bisa menghasilkan output atau keluaran. Ya, setelah itu dia akan memproses data yang kita maksudkan. Ya, dia akan memprosesnya, baru keluarlah keluarannya atau outputnya atau prediksinya. Seperti itu, sesuai dengan data yang diberikan. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, penting sekali untuk diperhatikan bahwa KA tidak selalu benar. Biasanya kalau kalian menggunakan AI, pasti ada di bawahnya mengatakan bahwa informasi yang dia berikan tidak selalu benar. Mohon dicek kembali ya. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin banyak data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Seperti itu. Paham ya? Oke. Kita akan coba melalui praktik yang ini di Code Studio ya. Bagaimana KA itu memprediksi hasil dari data yang dikumpulkan. Ya. Seperti ini. AI pembersih lautan. Ya, ini alamatnya. Nanti bisa diketik di Chromebook-nya. Nanti dicoba. Ya, oke, silakan dicoba. Lanjutkan. Dari data yang kalian berikan dan hasil yang AI berikan tadi, semua sudah coba? Oke, sekarang ditutup, dimatikan komputernya. Tolong dimatikan. Dan silakan jawab pertanyaan berikut.
Ya, silakan dijawab di buku tulisnya. Hanya jawabannya saja yang ditulis. Ya, Bima, Sheryl, Nisa, Grevan, Oke, sekarang kita melakukan refleksi selama pembelajaran. Tadi kan setelah praktik, sekarang pembelajaran. Apakah dampak positif AI dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian apa-apa? Apa dampaknya? Dampak positifnya? Bisa membantu pekerjaan. Apa? Meringankan pekerjaan itu sama dengan membantu. Pak Grace? Oh, kira apa? Membantu proses sesuatu lebih cepat. Oke. Nomor 2, apakah kamu pernah bergantung pada AI tanpa menyadarinya? Siapa? Contohnya, kamu bergantung sama apa? ChatGPT. Sikit-sikit tanya ChatGPT. Nggak tahu tanya ChatGPT. Kan tadi ingat ya, AI itu tidak selalu benar. Jadi jangan sampai bergantung. Apa Nadira? Hah? Pakai cici. Sikit-sikit tanya cici. Nanti bagaimana cara keluar dari pintu pun tanya cici. Jangan sampai ya. Apa Grace? Iya memang betul, kadang betul. Dia sangat membantu, tapi jangan sampai tergantung. Kalau tanpa kalian bawa gadget di kelas, kalian bisa kerjakan. Nah, tapi yakinkan kalau kalian minta bantuan kepada AI, yakinkan kalau kalian paham cara mengerjakannya. Boleh, tapi pastikan kalian paham cara mengerjakannya. Ya. Biar ketika disuruh mengerjakan di kelas, kalian tidak kebingungan sendiri, tidak kesusahan sendiri. Seperti itu. Ya boleh minta bantu mengerjakan PR, boleh. Tapi pastikan kalian itu paham. Kalian itu mengerti caranya. Bukan hanya mendapat jawabannya. Ya. Kesimpulan. Jadi AI itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan bertindak manusia seperti tadi kan, mengenali suara, memahami bahasa, membuat keputusan, memecahkan masalah. Jadi AI digunakan dalam berbagai bidang, ya bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, bidang pendidikan, bidang industri, bidang teknologi. Ya, kemudian, nah perlu diingat, meskipun sangat bermanfaat, AI juga perlu digunakan secara bijak karena dapat menimbulkan tantangan seperti hilangnya lapangan pekerjaan tadi, ya, atau penyalahgunaan teknologi. Dan perlu diingat bahwa AI memiliki keterbatasan. Kenapa AI bisa menyebabkan hilangnya pekerjaan? Contoh tadi yang siapa tadi yang hilangnya penerjemah tadi? Nah, itu karena digantikan oleh AI. Penerjemah bahasa karena diganti dengan AI, hilanglah pekerjaan penerjemah bahasa tadi. Kalau orang yang hanya bergantung dengan AI. Gitu. Tapi perlu diingat, AI itu punya keterbatasan. Tidak semua bahasa yang dia ketahui. Ya, punya keterbatasan.
Ya, perlu juga penerjemah. Kalau tempat yang tidak ada jaringan internet, bisa nggak? Nggak bisa, perlu penerjemah juga. Oh ya, coba-coba buka ya. Dan ketik bahasa Inggris itu tiba-tiba yang muncul manfaat itu bahan-bahan itu. Ya. Jadi kadang jawabannya tidak nyambung karena apa? Kita bertanyanya juga tidak jelas. Kalau kita bertanyanya yang jelas, dia akan bisa memberikan jawaban yang akurat, yang benar juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Thank you. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan semangat. Kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum pulang, seperti biasa, silakan yang berdoa. Ayo. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan angkat kursinya. Oke, jangan lupa sampah-sampah yang besar dipungut dan dibuang. Terima kasih karena sudah belajar semangat hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Yang boleh pulang kelompok. Bawa ke. Ya.